Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Suherman Eskom, Asisten Korkap BUMDes Kabupaten Rokan Hulu, bidang informasi dan teknologi, dalam teknis penyusunan peraturan desa tentang BUMDes dan peraturan BPD tentang peraturan tata tertib BPD. Jadi pada kali ini memang kita membahas bagaimana cara pembuatan peraturan desa. Oke, selanjutnya dasar kita untuk membuat peraturan desa itu tentu harus punya dasar. Dasar di sini secara ini dasar hukumnya ada dua. Yang pertama adalah formil. Ini dasar hukum formil ini. Yang kedua adalah dasar hukum material. Formil ini merupakan peraturan yang terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan serta terkait jenis dan bentuk produk hukum di atasnya. Jadi ini sebelum kita melakukan penyusunan perdes tentu ada peraturan-peraturan formil di atasnya. Ini harus mengacu pada peraturan tersebut. Selanjutnya material. Material sini adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan isi atau materi mengenai badan usaha milik desa dan tentang peraturan tata tertib badan penyelenggaraan desa. Jadi di sini adalah materialnya itu, materinya apa yang dibahas. Tentu materi yang terkait dengan karena ini adalah merupakan perdes. Jadi yang materi yang dibuat adalah tentang BUMDes itu sendiri dan tentang tata cara tertib pemusatan desa. Ini yang kita bahas. Selanjutnya dari hal tersebut maka bisa kita ambil sebuah dalam bentuk formil tadi, dasar hukum formil tadi. Dasar hukum yang dimaksud ini tentu adanya aturan yang lebih tinggi di atasnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah ini ya. Ini yang peraturannya nih, perundang-undangannya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Karena BUMDes memang bergerak di bidang keuangan ya, jasa keuangan, maka kebanyakan itu BUMDes awalnya dari jasa keuangan. Jadi di sini Lembaga Keuangan Mikro. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, di sini tentang desa. Jadi mengacu ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya turun lagi ke bawah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Nah, ini sudah ada peraturan pemerintah khusus terhadap pengenanganan masalah BUMDes ini. Jadi acuan kita dalam kerangka pembuatan perdes ini nanti tetap mengacu ke ini, ke undang-undang dan PP ini. Sementara untuk peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan dan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama, BUMDesma ini. Ini acuannya. Selanjutnya yang ketujuh adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Tentu harus mengacu ke sini juga. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusatan Desa. Ini khusus untuk BPD. Selanjutnya di bawahnya peraturan bupati ya. Dalam hal ini adalah Bupati Rokan Hulu yang mengatur nanti terhadap kebijakan terhadap selanjutnya adalah produk hukum di desa. Produk hukum yang ada di desa itu ada 3 ya. Yang pertama adalah peraturan desa, yang kedua adalah peraturan bersama kepala desa, yang ketiga adalah peraturan kepala desa. Jadi di antara ini berbeda ya. Peraturan desa itu peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan desa ini berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nih, jadi jelas disusun oleh kepala desa dan berserta BPD ya. Selanjutnya ada peraturan bersama kepala desa. Jadi peraturan ini peraturan yang ditetapkan oleh dua ya atau lebih kepala desa, sifatnya mengatur. Peraturan bersama kepala desa ini bersifat materi kerjasama ya, kerjasama antar desa ini maksudnya ya. Tentu kalau kita ini kan sekarang perlu adanya karena kedepannya di Kabupaten Rokan Hulu ini akan berkembang nanti BUMDes bersama ini. Tentu hal ini harus kita dalami betul bagaimana cara pembuatan peraturan bersama kepala desa tersebut. Selanjutnya peraturan kepala desa. Nah, ini ada peraturan kepala desa. Peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur. Peraturan kepala desa ini berisi materi pelaksanaan peraturan desa. Peraturan bersama kepala desa dan tidak lanjut. Ini dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi kalau di tingkat kabupatennya ini perbuk ya. Kalau ini adalah peraturan desa, ini setingkat di atasnya adalah perda. Kalau kita jabarkan seperti itu, bentuk daripada tingkatan daripada produk hukum di desa itu sendiri. Selanjutnya bentuk teknik penyusunan dan materi muatan produk hukum di desa. Nah, ini bagaimana bentuknya? Bentuknya kalau kita lihat seperti ini ya, bentuk produk hukum di desa mengacu pada lampiran Permendagri nomor 111 tahun 2014 mengkaji bentuk dari produk hukum di desa dalam Permendagri ini tentunya tidak serta memahami dan langsung diterapkan dalam setiap perancangan produk hukum di desa karena terdapat hal yang harus dipatuhi terkait teknis penyusunan. Ini yang dimaksud dengan bentuknya ya. Bentuknya. Selanjutnya kalau teknis penyusunannya seperti apa? Produk hukum di desa menurut ketentuan Pasal 32 ayat 1 Permendagri nomor 111 tahun 2014 menegaskan bahwa ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan di desa dan keputusan kepala desa sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi maksudnya adalah teknik penyusunan produk hukum di desa tunduk pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yakni pada pedoman penyusunan yang terdapat pada lampiran 2. Ini betul-betul teknik penyusunannya itu tidak lari daripada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tersebut ya. Tidak menyalahi daripada isi tersebut. Yang selanjutnya materi muatan. Produk hukum di desa adalah isi materi dari peraturan yang akan diatur. Isi materi ini adalah terkait materi yang diinginkan dalam suatu pengaturan berdasarkan kondisi di desa, masyarakat yang akan diatur dengan tetap berpedoman pada materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan produk hukum di desa yang akan dibentuk. Ini yang dimaksud dengan materi muatan. Jadi kalau kita lihat peraturan tata tertib BPD maka merujuk pada materi peraturan tata tertib yang terdapat pada PP nomor 43 tahun 2014 dan Permendagri nomor 110 tahun 2016 yang sesuaikan dengan kondisi yang ada pada BPD masing-masing desa. Jadi dilemparkan lagi ke BPD masing-masing desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini.
Selanjutnya BUMDesa maka merujuk pada materi BUMDesa yang terdapat pada PP nomor 43 tahun 2014 pada Permen Desa nomor tahun 2015 yang disesuaikan dengan kondisi potensi yang dimiliki oleh desa masing-masing. Jadi acuan kita sudah ke sana ini ya. Selanjutnya peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa. Seperti apa kita lihat ini. Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa. Adapun fungsi BPD, yang pertama adalah fungsi daripada BPD itu sendiri ya. Jadi BPD itu memiliki paling 3 fungsi: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Itu yang pertama, fungsi BPD. Yang kedua adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Ini adalah fungsi daripada BPD. Selanjutnya adalah tugas BPD menggali aspirasi masyarakat ya. Menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kelima adalah menyelenggarakan musyawarah BPD. Yang keenam menyelenggarakan musyawarah desa. Yang ketujuh adalah membentuk panitia pemilihan kepala desa. Yang kedelapan adalah menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Yang kesembilan adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Yang 10 adalah melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Yang ke-11 adalah melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang ke-12 adalah menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Yang ke-13 adalah melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini adalah tugas daripada BPD. Jadi kita juga harus paham sebagai BPD apa tugas kita. Kita juga harus paham di sini. Selanjutnya adalah hak daripada BPD itu sendiri. Hak daripada BPD itu mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa. Yang kedua adalah menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembahasan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan di desa. Dan yang ketiga adalah mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Itu adalah hak BPD. Selanjutnya adalah kalau anggota BPD mempunyai hak juga ya. Hak anggota BPD itu diantaranya adalah mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan atau pendapat. Yang keempat adalah memilih dan dipilih ya. Yang kelima adalah mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Ini adalah hak anggota BPD. Jadi selain itu juga ada kewenangan BPD. Kewenangan BPD itu kalau kita lihat di sini adalah kewenangannya adalah mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi. Yang kedua adalah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa secara lisan dan tertulis. Yang ketiga adalah mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya. Yang keempat adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa. Yang kelima adalah meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada kepala desa. Yang keenam adalah menyatakan pendapat atau penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi memang kita juga sebagai harus tahu kewenangan-kewenangan kita. Dalam hal terkait dengan kewenangan ini kita bahas dua saja di sini, yaitu musyawarah BPD dan musyawarah desa. Jadi ini adalah kewenangan daripada BPD. Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan
penyepakatan rancangan peraturan desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD. Ini kewenangannya. Selanjutnya, kewenangan musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintahan desa. Musyawarah desa merupakan forum musyawarah yang diikuti oleh BPD. Jadi memang musyawarah yang ada di desa ini dipimpin oleh BPD, ya. Pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk musyawarah hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah di desa, yaitu penataan desa, ya, perancangan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelaporan aset desa, kejadian luar biasa. Jadi memang ini kegiatan daripada kewenangan daripada BPD tersebut, ya. Lanjut kita ini peraturan tata tertib masalah desa paling sedikit memuat ini keterangan. Kalau kita lihat di sini, musyawarah desa dan musyawarah BPD dan musyawarah desa tadi, ya. Selanjutnya, peraturan tata tertib badan persyaratan paling sedikit memuat tentang keanggotaan kelembagaan di desa. Jadi keanggotaannya juga dibahas di sini, ya. Keanggotaannya. Yang kedua adalah fungsi, tugas, hak, kewajiban, kewenangan BPD. Yang ketiga adalah waktu musyawarah BPD. Ini, ya, waktu musyawarah BPD meliputi pelaksanaan jam musyawarah, tempat musyawarah, jenis musyawarah, dan daftar hadir anggota badan perseratan desa. Jadi daftar hadir ini juga dilampirkan nanti ini, ya. Oke. Selanjutnya adalah yang keempat adalah pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD. Nih, pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD. Jadi ada 4 pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD. Yang pertama adalah penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap. Yang kedua adalah penetapan pimpinan musyawarah ketua BPD berhalangan hadir. Yang ketiga adalah penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir. Yang D adalah penetapan fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang dari penggantian anggota BPD antar waktu. Jadi yang kelima adalah tata cara musyawarah BPD, juga diatur juga di sini. Oke. Yang keenam adalah tata laksana hak menyatakan pendapat BPD, anggota BPD. Yang keenam ini, ya. Yang ketujuh adalah pembuatan berita acara musyawarah BPD. Penyusunan notulen rapat, ini mesti ada. Selanjutnya yang B adalah penyusunan berita acara, format berita acara, penandatanganan berita acara, dan penyampaian berita acara. Ini daripada peraturan tata tertib BPD tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk berdasarkan materi di atas, maka dalam bentuk peraturan PD tentang peraturan tata tertib dapat disusun sesuai pendekatan kerangka sebagai berikut. Kalau kita lihat kerangkanya seperti ini. Ini kerangkanya. Kerangkanya ada judul, ada pembukaan, prase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, jabatan pembentukan peraturan desa, kondisiran, dasar hukum, diktum. Ini. Yang C-nya batang tubuh, ketentuan umum, keanggotaan kelembagaan BPD, fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD, waktu musyawarah BPD, pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD, tata cara musyawarah BPD. Yang ketujuh adalah tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD. Yang kesembilan adalah pembuatan berita acara musyawarah BPD. Yang kesembilan adalah ketentuan penutup. Yang D-nya penutup. Yang E penjelasan jika diperlukan. Yang F adalah lampiran jika diperlukan.
Jadi seperti ini bentuk daripada isi daripada BPD tersebut ya. Selanjutnya badan usaha milik desa. Nah, ini tentu dibahas juga di sana adalah badan usaha milik desa. Oke, merujuk pada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 dalam peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Ini yang disampaikan pengertian yang dimaksud dengan BUMDes ya. Ini tentu harus kita bahas pengertian, maksud dan tujuan BUMDes. Selanjutnya pendirian BUMDes. Atas dasar apa kita mendirikan BUMDes? Selanjutnya atas keinginan kepala desa kah atau masyarakat desa? Nah, ini harus sabarkan juga di sana. Selanjutnya bentuk organisasi BUMDes. Organisasi pengelolaan BUMDes, klarifikasi jenis usaha BUMDes, modal BUMDes, alokasi hasil usaha BUMDes, kepailitan jika terjadi kebangkrutan BUMDes, kerjasama BUMDes antar desa, pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes. Jadi kalau kita kerangkakan bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk daripada isi daripada yang disampaikan untuk BUMDes pula ya. Selanjutnya kalau kita lihat teknik penyusunan produk hukum di desa, seperti ini. Kalau kita lihat ini ya, judul, pembukaan, jabatan bentuk peraturan desa, konsideran, badan hukum, diktum, ketentuan umum ya, materi pokok diatur, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Jadi nanti kita akan masuk saja nanti bagaimana teknik daripada pembuatan perdes itu sendiri. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika itu memang ada manfaatnya, menjadi ladang amal bagi kita semua. Jika ada kekeliruan, tentu saya mohon diberi maaf. Jangan lupa kawan-kawan untuk bangun terus channel ini dengan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan tanda lonceng agar notifikasi dari video-video terbaru dari kami dapat kawan-kawan terima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money.